binian juga tadi. Nah, mukananya bujur-bujur, iya kah? Tutup. Ini sininya nah pakai sesamat ya, peniti ya. Nah, cok baju, kancing. Nah, ini di sini mandak jangan di bawah sini. Nah, jangan binian lah di bawah jakpon. Ada datang binian bajakpon. Nah, di sini mandak kan ini mukana tuh pulang anda kita lakung buat ke dalam, jangan langsung rambut, mun rambut kelihatan. Nah kayak kita nih ada jakanya talakung tuh anda kayak itu. Nah, ngalih-ngalih ada binian. Nah misalnya, weh, nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. ووهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Syukur alhamdulillah barakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita malam hari ini kembali dapatlah meneruskan rutinitas kita saban malam Ahad, yaitu pembacaan sholawat, pembacaan maulid simtud duror. Mudah-mudahan barakah tersebut terus dipancarkan Allah kepada kita, sakeluargaan, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, banua tercinta kita, dijauhkan dari segala macam marah, bahaya, musibah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dijaga, dipelihara desa kita, kampung kita, benua kita dari segala macam yang kada kita inginkan. Amin Allahumma amin. Beberapa hari lagi kita insya Allah memasuki tahun baru Hijriyah, yaitu insya Allah hidup pertama di hari Selasa di hadap ini. Banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di bulan Muharram itu. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan-bulan yang mulia dan dimuliakannya, istimewa di sisi Allah. Nah, termasuk daripada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta yang terpisah itu adalah Rajab. Dan dari berkah bulan Muharram inilah ditulis penanggalan kalender dalam sejarah Islam. Nah, dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sidin ketika menjadi khalifah yang kedua itu mengurusi dunia Islam, mengurusi urusan bukan hanya agama, sosial, budaya, politik, yakah pemerintahan di masa itu. Nah, jadi banyak surat menyurat yang sampai kepada Sidin. Di ketika Sidin membuka per lembar surat-surat tadi, ya kan? Lalu Sidin bingung yang mana didahului
karena kada ada penanggalannya, kada ada hari atau tanggal apabila ini surat tiba lawan sidin. Nah dari situ sidin berinisiatif dari mengundang kekawanan juga para sahabat pembesar-pembesar yang lain, kira-kira cocoknya ini bulan apa memulai tahun baru Hijriyah supaya nyaman mengolah tanggal di setiap surat-surat yang masuk kepada sidin. Nah, lalu restu yang lain dipilih, ada nama nyuruh dari hari lahirnya Rasulullah, ya kan, hidup 12 Rabiul Awal. Ada yang meminta opsinya itu pilihan pada hari dibangkitkannya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang meminta supaya dihitung itu mulai tanggal wafatnya Rasul sampai yang terakhir dan disepakati oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga, yaitu di ketika Rasulullah berniat hendak hijrah dari Mekah ke kota suci Madinah. Apabila mulai niat hendak hijrah tadi, yaitu di bulan Muharram. Akhir Safar, hari Kamis, hanya sidin hijrah. Tanggal 12 malam 12 Rabiul Awal sampai ke kota suci Madinah. Itu kisahnya. Dari peristiwa hijrahnya Rasulullah ini tadi, ya kan? Lalu Islam itu jauh berkembangnya. Nah, yang dahulunya Islam ini berdakwah, ya kada kita kada terlalu luas jangkauannya, terbatas seadanya tadi. Berkat hijrahnya Rasulullah sampai kota suci Madinah, disitulah babak baru dalam sejarah Islam. Nah, jadi banyak kisah-kisah bertalian yang berhubungan dengan bulan Muharram. Bahkan sejarah mencatat, ya kah, Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan Allah daripada kejarannya orang-orang yang memusuhi sidin, Fir'aun dan sekutunya, itu pada bulan Muharram, tepatnya hari ke-10, hari Asyura. Nah, kemudian Nabi Nuh diselamatkan Allah daripada tenggelam. Nah, tsunami, ya kalau banjir bandang, itu hidup 10 Muharram juga, hari Asyura. Karena diselamatkan Allah pada hari itu, sidin puasa bertahan. Lah kita kalau hendak aman, nyaman, sehat, selamatan juga, ya kan? Dimulai dari hidup pertama, kaina pulang hidup 10 puasa munkawa. Dan Mbak Amalia malamnya itu dari ba'da asar, kaina hari apa? Hari Senayan ya. Ba'da asar Senin itu membaca doa akhir tahun. Karena malamnya pulang ba'da maghrib membaca doa awal tahun dan berniat. Nah, berniat apa? Mudah-mudahan dijaga Allah, dipelihara, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, terhindar dari hal-hal yang kada diridhoinya. Nah, macam-macam lah niat lagi pasang. Nah, di awal itu nang iyanya. Bahkan orang-orang dahulu dan kita di sini jadi tradisi juga. Alhamdulillah jalan beberapa tahun ini Mbah Maghrib kita membaca doa awal tahun dan minum banyu susu. Nah, banyu susu putih, lain susu apa coklat kada. Nah, susu putih. Hikmahnya benar itu mengambil sampana tafaulan, ya kah, supaya bersih setahunan itu. Nah.
Tasarah aja lagi malam itu umpama membaca ayatul kursi, ya kan? Supaya aman, dipelihara setahunan. Sebab kita ada tahu setahunan itu apa yang bakalan terjadi kepada kita. Nah, banyak kayak lagi kisah-kisahnya. Nah, banyak lagi kisah-kisah. Sampai kayaknya insya Allah minggu kayaknya pulang sambungannya kisah tentang bulan hari Asyura ya, insya Allah. Ada apa di hari Asyura itu? Kira-kira minggu kayaknya belum lagi lah, belum Asyura lagi. Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, belum lagi. Nah, insya Allah kayaknya kita kisahkan tentang Asyura. Kenapa jadi membubur orang hari Asyura itu? Itu adat benar ya kisahnya ya, itu adat tadi. Nah, kita bacakan kitab seadanya aja juga. Halaman 111 lah. Di tengah. Dan apabila ada engkau di dalam sembahyang subuh, ya kalau lah, ya lah. Nah, 111 di tengah lah. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan apabila ada engkau itu di dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu akan doa kunut. Bakunut. Sebab Rasulullah itu dalam hadis walam yazal ya, senantiasa Nabi itu bakunut sampai meninggal dunia. Nah, kunut itu 3, ada kunut sembahyang subuh rakaat kedua setelah i'tidal, ada kayaknya kunut di pertengahan bulan Ramadan habis witir ya kalau. Kemudian ada lagi kunutnya itu kunut nazilah marahnya, kunut yang dibaca ketika bala musibah bertubi-tubi turun kepada komunitas umat Islam. Nah, jadi disuruh salah satu bentuk simpati kita lalu membaca doa kunut nazilah. Apabila waktunya setiap sembahyang fardu di rakaat terakhir, ba'da ruku, sesudah ruku, yaitu i'tidal. Imam Nawawi memandangkan bakunut itu adalah sunnah muakkadah, jadi sangat-sangat disunahkan. Sehingga di dalam kitab Fathul Mu'in itu Syekh Al-Malibari menyebutkan orang yang bakunut ya dengan lafaz. Nah, kita lihat dulu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Kita rajin bertambah itu wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau dalam keadaan berjamaah disunahkan diganti dengan lafaz jamak Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini orang ini berjamaah sekalinya dibacanya dengan lafaz mufrad misalnya Allahumma hdini juga padahal berjamaah ujar dalam Fathul Mu'in wa kuriha. Nah, dimakruhkan imam nang kayak itu.
enggak aur pribadi aja. Nah, kadang mangganang orang. Nah, kalau jika kita kias pulang memimpin berdoa, jangan Allah maghfirli wali walidayya terus mensorangan banyak orang tahu Allah maghfir lana. Terkecuali pembacaan Maulid Habasyi Simtud Duror, jangan dirubah doanya itu, walaupun Habib Ali menyusun Simtud Duror Maulid tadi ya dengan lafaz mufrad seorangan. Ya kalau walamma nadhama mikru min darari al-awsafil muhammadiyah tawajjahtu ila Allah. Ada tawajjahna harus digantilah, tatap kita beradab lawan Habib Ali. Nah kita itu membaca maulid ini kada lain bakhadam lawan Habib Ali juga, membacakan apa nang sidin tulis sama ini nah kita ini sebatas membacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Dan di situ disuruh makmum mengaminkan tadi Allahumma hdina fi man hadait, jadi jar makmumnya amin, wa afina fi man afait amin, ya kan? Sampai nomor 5 wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Saat menyebut wakina syarro itu kita paling tangan sunnah juga, karena ketika doa memohon rahmat, memohon keselamatan itu telapak tangan kita ini arah ke langit. Ketika yang dimintakan tadi perlindungan dari kejahatan, dari segala macam mara bahaya, kita balikkan pulang telapak tangan tadi, artinya kita meminta tolak bala itu sunnah macam itu. Setelah itu maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar, dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu jasidin. Kalau bang tadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Habis sudah dah, langsung aja lagi Allahu Akbar. Kada perlu dilanjutkan angkat tangannya tadi sampai sujud ya kan. Sekali ya Allah ya berpaling gitu langsung. Ini banyak aja nih pada kita ya Allah. Masih ada nangka itu. Nah ini apa pesan sidin? Jangan engkau angkatakan karena tempat berdoa selesai sudah. Nah, terus menyapulah wajah kita imbah sholawat akhir tadi. Kada perlu menyapu juga, kada disunahkan. Sebab Nabi kada menyapu ke wajah di dalam sholat. Dan engkau taruhkan pertama-tama adabnya apa di atas tempat sembahyang itu akan kedua lututmu. Nah bila hendak sujud yang pertama kita taruh itu lutut berdahulu keduanya. Kemudian maka kedua tanganmu jasidin urutannya pulang. Kemudian dahimu padahal ia terbuka, jangan tertutup. Ini dahi sini dah, mulai kaning wilayah kaning ini jangan tertutup. Kalau bang, nah kayak ini kopiah. Nah. Jangan atau bebinian mukana sidin tetap menutup akan dahi jidat. Nah wilayah kaning jangan juga. Terbaik dilihatlah. Nah, tabuka dahi ini lain tabuka tadi nambah lubang itu lain. Maka taruhkan hidungmu beserta dengan menaruhkan akan dahimu pada tempat sujud itu. Karena Rasulullah SAW sidin malajari ya kah? Ketika sujud itu ya Nabi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku tuh disuruh Allah sujud ketika sujud itu dengan 7 anggota. Yang pertama jabah, ini wilayah dahi. Ya kah? Sidin menyebut wilayah dahi jabah, tangan sidin, tangan Nabi itu menunjuk ke hidung. Nah ini ada versi kayak itu.
Ada maksud seolah-olah bilanya sujud lawan dahi, hidung ini sertakan jua. Nah, karena Nabi tadi menyebutkan aku ini diperintah Allah sujud dengan 7 anggota. Pertama dahi, tapi tangan sini menunjuk ke hidung. Berarti sujud tadi lawan hidung jua. Kayak itu. Mun hidung. Dan pulang jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Oh, beimbai dahi lawan hidung. Nah, jangan hidung badahulu dahi tadudi. Hidungnya kemanjongan bang. Dah kita dimanjong aja juga tak ada dalam. Alhamdulillah jadi hidung lah. Dan sunnah engkau ranggangkan kedua sikumu daripada kedua lembungmu. Nah ketika sujud tak siku lawan lembung. Lembung itu bagian sini kalau lah. Nah ini lembung, ini siku ranggangkan, jangan rampit, jangan balikit. Dan engkau ranggangkan perutmu itu daripada kedua pahamu. Kecuali jar Imam Nawawi dalam Kasyifatus Syajja lah menyebutkan bagi bibinian yang hamil itu. Kalau binian hamil ini repot sudah sujudnya tuh hendak bujur-bujur tinggi itu ngalih kalau meledak ya barat bener isinya di dalam umumnya ingin 1 kilo 2 kilo masih wajar aja gitu. Ada yang sampai 5 kilo di dalam parut dia lahir berapa kilo aja 5,5 kilo dioperasi aja ada jalan mana tahu aja sudah jalan situ masih zaman kuning. Nah ada yang kayak itu pian lahir ada yang 4,5 bisa berduduk udah anaknya lahir langsung ya. Macam-macamnya lahir. Ulun tak ajut suaman tasmiyah habibah. Julan apa kenalnya anak orang ini. Kenal betul pian maasuh kan ada lagi berabah tuh duduk kayak gini. Julan ini mulai lahir sudah aja kenal. Umanya aja kenal ya. Oh kayak itu aja. Tak kena ayam bangkok. Tetapi sunnah pada perempuan itu, nah ya kalau merapatakan segala yang demikian itu, nah kalau bebinian, aja itu dirapatakan mulai tangan, segalaan tadi paha. Kalau kita lakiannya dibuka, nah, menyata lalu rapat kayak wadam dilihat orang. Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu itu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahumu. Nah, pas berpintangan dengan bahu, membetuli akan bahu, dan jangan engkau hamparkan kedua lenganmu itu. Nah, kayak babi kah? Kayak anjing. Nah, belukop kayak ini. Nah, jangan. Ini rancakannya siku ya kan bandaknya di situ. Nah, itu makruh. Dan dilarang Nabi nanti itu dan baca oleh yang pada ketika sujud itu Allah subhanahu rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Nah bagi ringan aja dah mana nyamannya seorang, yaitu yang terlebih afdal pada orang yang sembahyang seorangan 11 tadi, atau imam boleh yang baca 11, yang ridho makmumnya itu dengan dilanjutkan dengan dipanjangkan. Makmum ketujuh aja sependapat aja, ayo panjang. Mohon makmum ketujuh jangan bapak panjang. Terlalu cepat jangan juga, kasihan makmum. Sedang saja. Adapun orang syarat sujud dipilih itulah kita tambahi lagi di sini. Pertama sujud tadi dengan 7 anggota. Apa-apa 7 anggota itu? Pertama wilayah kaning atau dahi 1. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga
Itu ketika dua telapak tangan berarti 2 lawan 3 adalah. Nah, 4 lawan 5 nih apa? Lutut lintuhut keduanya. Kemudian 6 lawan 7 bagian jari jemari betis itu harus ditikin. Kada cukup beandak kayak inilah, ini kada soh kayak ini aja, harus dilipokkan. Nah kayak itu supaya bagian dalam jari ini tadi nah itu ada salah satunya dari kedua belahnya itu masuk bujur-bujur ditikin waktu sujud. Jangan beangkat kayak ini. Nah ada juga nah ya betisnya naik ke atas tergantung atau beandak kayak itu aja nah dibayar ya kan balipok tak keluar pulang. Nah ini diitihi masing-masing. Monnya besi betis juga sekali lagi mau kada besi betis kada kawai. Kemudian yang kedua dahi itu tadi terbuka, jangan ada yang menutupi. Misalnya perban, aku nih ya balok nih bapak beperban kepala kayak apa sujud. Kalau dibuka itu perban maka bertambah penyakitnya misalnya orang ini. Nah darah atau apa ke situ dimaapakan saja. Yang ketiga syarat orang sujud itu harus bertumpuk bujur-bujur kepalanya. Maksudnya ditikin bujur-bujur kepala itu. Ada cukup babaya andak aja kepala, harus ditikin. Yang keempat dengan sengaja pulang sujud itu jangan kada istilah. Kalau pengniatnya sujud tadi karena lantaran ada orang menunjul, anaknya kan menunjul misalnya. Nah, sami Allahu liman hamidah, tunjul orang anak rabah ya kalau sajur sujudnya. Nah itu salajur sujud lantaran ditunjul kada sah bebulik bahasa pulang hanya sujud. Nah kayak itu lah. Jadi harus beristilah. Jarang pang wadah kita nang kayak itu lah. Cuma kalau benar ya kayaknya. Yang kelima, jangan sujud itu pada sesuatu yang bergerak dengan gerak orang yang sembahyang tadi. Contoh, dipakai selendang. Ini kan kalau kita Allahu Akbar waktu qiyam berdiri, selendang kita ini umpat berdiri juga. Waktu kita ruku, selendang kita ini umpat ruku juga. Bergerak terus. Ketika kita sujud, nah ini yang diwaspadai, yang kita wanti tadi apa? Jangan sampai sujud kita di tempat selendang ini tadi. Nah, karena ini bergerak dengan gerak kita yang sholat. Nah, itu jangan kita menyujutinya gini. Apalagi tangan telapak tangan kita yang kita sujuti gini. Kada sah. Babinia kita masuk dua di situ. Kalau kita lakian jarang pakai selendang misalnya sembahyang ya kalau ini lengan baju nih menyap ganal. Tas sujuti di sini kada sah juga. Karena ini bergerak dengan gerak kita. Atau binian yang pakai mukana itu ada atasan ada bawahan. Nah atasan ini jangan disujuti, bisa juga aja. Nah jamaah andang itu disujuti. Kalau corona ya, jadi angkat seorang aja lah. Oh ini dua penyakit ya corona lawan korado. Korado itu kurang duit. Dua tambahannya. Nah, itu insya Allah kawan dimengerti lah, hati-hati benar, diitihi benar masing-masing. Yang keenam syarat orang sujud itu apa? Diangkat lebih pada bawahnya. Artinya tinggi, nang asalnya di atas ke bawah, nang di bawah lalu tinggi ke atas. Terus itu kada sah kita kalau sembahyang. Misalnya tempat kita sembahyang ini kada datar, kada rata. Seperti orang sembahyang di anak tangga, di tangga sembahyang. Ketika ini ruku, condong kala, makinnya sujud makinnya, lah akhirnya rata. Nang di bawah
atau naik tangga kapalanya nih kecangan tinggi sama juga tuh. Nah ini ada kawa ada soh itulah tinggi bener gininya nih. Nah, sembahyang di mimbar ada lagi pawa kosong misalnya pas sujud kayak apa mana kayak kepala di tangga yang ketiga betisnya tangga pertama tinggi kepala masih pada bagian bawah pada bokong pada pipi burit ya kan pinggang kada soh jarang bang lah jarang. Nang ketujuh tumaninah. Nah ini yang bisa kada debat tumaninah kayak ayam mematok kumpan capat bener. Sekurang-kurang tumaninah itu yaitu panjang bacaan subhanallah. Sekedar bacaan itu saitulah anaknya tumaninah. Ada diam sebentar. Ini diperhatikan tadi sujud dengan 7 anggota lah diperhatikan itu tidak ada sah terus. Binian juga tadi nah mukananya bujur iya kah tutup ini sininya nah pakai sesamat ya peniti ya. Nah cok baju kancing. Nah ini di sini mandak jangan di bawah sini. Nah jangan binilah di bawah jakpon. Ada dapang binian bajakpon. Nah di sini mandak kan ini mukana tuh pulang anda kita lakung buat ke dalam jangan langsung rambut mun rambut kelihatan. Nah kayak kita nih ada jakanya talakung tuh anda kayak itu. Nah ngalih-ngalih kada binian. Nah misalnya weh nah itu ulun bingung ya mah di ulun gitu lah. Untung ada bahasa singot ya bahasa singot tak aja tuh. Nah di sini mah anda jangan di bawah sini. Nah ini pulang tangannya itu nah tutup ada kalau betali rajin. Nah di situ ini harus tertutup juga ibu-ibu ay. Makanya kayaknya diitihi bini kita sembahyang dengan diitihi. Oke yang bini aku kada bisa diitihi kau abah muanya. Kada jangan melihat satu mata benar ya kayak kayak sembahyang. Aku malam tadi belajaran masalahnya aku nak tahu. Bah aku kada hendak kayaknya ria hatiku. Lain babnya ya Allah. Yang laki ini hana melajari dua. Sekali mengangkat tangan nang bini ini Allah ya ini katiak ini tak ditutup yang lagi lalu marah patakan gitu kan yang mon laki seorang menagur mon orang lain kalau benar itu salah nang lebih harat lagi diri seorang juga nang belajar jadi langsung nang mahukum makannya itu kita hakimnya kita juga. Minum dulu lah karing butuh rakuman. Ya Allah setelah itu wallahu a'lam ya lebih lah ada belalas kada bimeh kitab sabiginya pulang khulasah akhlaqus salafis saleh. Ayo cepat mana pulang santri. Halaman 7 nomor 7 12 pulang. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khawfi min Allah ta'ala an yu'adzibahum ala ma janahu min madhalimi nufusihim wa madhalimil ibadi.
Di antara akhlaknya orang-orang soleh bahari, perjalanan hidup mereka itu dengan akhlak. Kada cukup sekadar ilmu, ilmu banyak aja, tapi akhlak itu nang dianya. Apa? Akhlak itu pakaian dalam hati aja kita. Di antara yang ke-12 pulang ya adalah akhlak hati mereka itu banyak takut dari Allah. Nah, takut mereka itu kepada Allah bahwa menyiksa ia terhadap mereka atas apa yang telah mereka tuai, ayakah dari kezaliman terhadap diri mereka atau berbuat zalim aniaya kepada hamba-hamba Allah. Mereka takut kalau kezaliman tadi akan mereka tuai, akan mereka rasakan imbasnya itu kainnya di akhirat. Kalau diazab maka setiap kezaliman itu pasti dibalas Allah. Kezaliman itu dibalas Allah. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri kita seorang. Nah, itu ada 4 macam kezaliman, dan ini baratan akan diurus Allah di hari kiamat. Kan hubungan kezaliman ini sesama manusia aja, tapi tetap Allah Ta'ala yang akan mengurusinya di akhirat kayaknya. Padahal sesama manusia, ya sesama manusia aja sudah berurusan. Dasar bujur itu. Hatta yudabbira ba'duhum bi ba'din, ya Nabi. Ketika ada seseorang itu berbuat zalim kepada manusia yang lain, akan berurusan manusia namanya zalim tadi di pengadilan itu. Dan kada sampai di situ Allah umpat juga mengurusinya. Ayat jari Imam Al-Haddad ya di dalam kitab Sabilal Iltikar wal I'tibar bima yamuru alaihi. Seterusnya, i'lam anna min asyaddil asya wa asyaqqiha fi mawqifil qiyamah zulmul ibadi. Fa innahu az-zulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Ketahuilah bahwasanya sepaling dahsyat sesuatu dan sepaling berat perhitungannya di hari kiamat, paling berat perhitungannya di hari kiamat adalah berkenaan dengan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Sebab Allah kada membiarkan kezaliman tadi berlalu aja. Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya dan kepada hamba-hambanya. Jadi orang-orang soleh bahari itu yang ditakut-takannya. Kalau tak paut-paut lawan hamba Allah. Kalau kezaliman lawan diri itu masing-masing aja urusannya. Nah, kita nih diberi Allah Ta'ala misalnya telinga, kita dengarkan telinga kita nih badangan-dengar nang kada baik, bahkan bisik-bisik tetangga itu kita menalinga juga. Orang bepandir ya kah, rumah di batatai basubalahan bang, kita di tempat menalinga, napa tuh bunyi orang tuh di sebelah aja kacauan, kuciakan, bakalahian, umpat menalinga aja. Itu jar Nabi kayaknya akan dituangi di telinga orang yang katuju pada dengar aib orang lain dengan timah nang panas. Di hari kiamat disiksa Allah. Itu zalim untuk kita lawan diri kita, termasuk membiarkan kita ini hidup di dalam kehinaan, di dalam kebodohan, di dalam ketidaktahuan misalnya, lalu indah belajar segala macam, itu zalim dia lawan diri. Waktu ada, kesempatan ada, kita kada maksimalkan, kita kada pakai bujur-bujur misalnya, zalim. Itu lawan diri kita. Apalagi lawan orang lain dia. Nah, orang lain ini kada usah jauh-jauh dulu nang di rumah tangga tuh, misalnya bini, anak termasuk tuh. Anak yang kita kada didik dengan ilmu agama khususnya iya kah, itu kezaliman juga. Jangan sampai ini anak kayak yang dikisahkan Habib Samsul, dan itu ada dalam kitab ya kalau
inya maaf yo meminta lawan Allah di pengadilan akhir kayaknya. Ya Allah, orang tua ulun jangan dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu. Ulun ada urusan. Anak nama menghalanginya, anak nama menghalanginya. Gara-gara kuitan tadi kada mendidik agama. Itu kezaliman jual. Banyak HP nomor ya kah lakian aja diperiksa yang bini ada Udin, ada Iyang, ngarannya Udin. Kan mandus saya kalau tuh. Tapi bahasa yang sayang yang bini ada mungkin laki kuni berpacaran lawan Udin. Sekalinya Udin ini bebininya. Udin itu maksudnya Dina. Dikiau Dina. Kada berdusta kada aku yang laki. Udin itu maksudnya Dina. Bahaya benar, belum diisi jabatan segala macam ya kah? Berat. Zalim aja sedikit. Makanya di Quran itu dalam surah apa ya? Ibrahim dikisahkan Allah Ta'ala itu kada lupa ya kah dengan kezaliman si hamba tadi. Ditempokkan Allah, didudiakan Allah, ditakhirkan Allah dahulu sanksinya itu sampai ya kah tashkhasu fihil absar, terbelalak mata manusia berataan menyaksikan balasan Allah. Sehingga dalam hadis itu disebutkan orang ini iyakah banyak amalnya, sembahyangnya, puasanya, ibadahnya, zakatnya, pokoknya kada ada lagi celaannya, wadaannya itu kada ada lagi. Kesempatan berbuat nang kada baik itu kada ada orang baik benar orang itu. Ternyata diperiksa orang ini untungnya kada batata, kada baapik, memfitnah, menggunjing, menggimbah, meruntuhkan derajat martabat orang lain misalnya. Nah, untungnya ini mencaci maki, ya kah? Ia berbuat zalim segala macam. Artinya zalim itu kadang sesuai dengan hukum nang asalnya. Nah, zalim ya kayak ibarat itu menandak sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Kalau sudah kayak itu pengadilan Allah yang berlaku kayaknya. Apa pengadilannya Allah? Kebaikan orang ini tadi dah dijulung lawan orang nang dizoliminya itu. Kebaikan orang ini dah ada amalnya, ibadah sembahyangnya 20 tahun dijulung lawan orang nang dizolimi tadi. Ujatuan impas sudah, lek sudah, belum itu pulang puasanya ada 5 tahun puasanya baik, julung pulang, lek sudah, impas sudah, belum juga cari terus amal kebaikannya itu dijulung lawan orang yang dizoliminya tadi. Ternyata kada ada jua, apa kada habis jua, bahkan kada kawa menutupi kezalimannya itu tadi. Ujar Allah Ta'ala, orang yang dizaliminya ini banyak dosa kesalahannya sama banyak dosa-dosanya itu lemparkan, bulikakan lawan orang yang berbuat zalim kepadanya. Itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi itu apa? Atadruna manil muflis, orang nang bangkrut. Ujar sahabat, nang bangkrut itu hartanya dibawa ke usaha, akhirnya kadalek modal terjual lainnya Nabi. Nang bangkrut tadi nang amal ibadah segala macam, tapi orang ini menzalimi orang lain. Nah, pengadilan Allah tuh nang ditunggu kayaknya. Itu nang kita takutakan juga. Kita takutakan wujud. Nah, ada di hati kita rasa takutan, mawas hati, mawas diri nang kayak itu, berarti ada tanda kesolehan di diri kita. Nah, kayak apa aku kayaknya, kada mau ongkosi bini misalnya, iya juga, zalim juga. Sawat bini takutang kemana-mana misalnya, nah padahal lakinya begaji, maaf lah,
Nah itu termasuk zalim. Kada gampangan masalah zalim ini. Nah orang-orang dahulu tuh takutan benar kezaliman yang pernah diperbuatnya baik dirinya terhadap orang lain itu kayaknya Allah menyiksanya. Itu nomor mereka takutkan, lalu isinya mereka itu ibadah, istighfar macam-macam. Kemudian yang ke-13, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khaufi min Allah ta'ala idza zukiru ahwal yaumil qiyamah. Apabila dikisahkan tentang huru-hara hari kiamat, mereka gemetaran dan takutan juga. Jadi dikisahkan tentang hari kiamat, dikisahkan tentang kematian, dikisahkan setelah kematian, itu menangisan mereka, takut mereka itu kayak apa, kayaknya kada ada yang tahu masing-masing, kada tentu pacangan baik kayaknya belum tentu. Takutan mereka itu. Amal selama ini diperbuatnya, apakah dilihatnya kayaknya, apakah akan didapatinya balasan itu baratan musiyah. Nah, rungkang berataan ujarnya baik, ujar Allah kada. Nah, takut benernya mengisahkan tentang huru-hara hari kiamat. Setelah kiamat itu kada ada lagi kehidupan sudah. Ya kalau kiamat ngaranya kiamat, ada madakan riwayat yang dimaksud kiamat itu karena berataan berdirian sudah setelah dibangkitkan. Nah, bingung hair, ya hair ternyata bingung kemana kita nih, napa cajar mahadang itu aja pian sekian ribu tahun. Nah, makanya kehidupan di dunia ini, nah, di dunia yang sementara temporer ini, nah, ya kah sayang ada kita bujur-bujur tuh niat akan yang baik-baik, sayang ulun belum tentu kayak pakainya juga. Jadi kada lain kita itu saling doa mendoakan. Nah, doa mendoakan kuitan kita gini kayak apa juga, kayak apa anak-anak kita kayak apa kayaknya. Untuk kehidupan di dunia ini kita kada tahu, apalagi di sana kayaknya. Ya kalau kayaknya kita di dunia kayak apa Tuhannya aja kada tahu. Imbah mati begini kita kada tahu. Tapi tahu itu baratan ketika kita mulai wahini sudah basangu tahunya tadi. Basangu tahu sudah. Artinya tahu itu artinya basangulan ilmunya segala. Dan yang terakhir pula akhlak mereka ke-14, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum inkhila'u qulubihim min ajsamihim fi kulli mardatin yamraduna. Mereka kosongkan hati mereka itu, mereka lepaskan hati mereka itu dari raga jasmaninya pada setiap penyakit yang mereka rasakan sakitnya itu. Artinya hati ini kada sakit, kada terompat-ompat sakit. Nah, sakit kepala hatinya kada sakit juga. Orang soleh sakit gigi misalnya, ingin gigi kan yang sakit ya. Sakit gigi ya, gigi yang sakit atau businya kan, busi kan busi ya. Mun busi sepeda motor businya lalu timbul ke kepala kada nyaman, bawa makan kada nyaman juga. Biar aja ingin di jasmani nang sakit hati jangan ompat sakit. Itulah orang soleh. Makanya kita diwajib menerima banglah apa yang ditimpakan Allah lawan kita tuh kita terima. Aku itu sudah berusaha aja kada bakalan juga karena penyakit virus memirus segalaan. Ujar Allah Ta'ala cirinya ada. Nah, ada kala behimat menghindari menyelesaikan cirinya juga hilang pertama kali napa penciuman, tapi itu paling berat tuh. Yang pertama kali karena itu napa awak ringkutan sakitan segala. Nah itu pasanya itu sampai semingguan lebih itu 7 hari itu paling ada dahulu. Munnya lebih pada 7 hari itu antara 2 ayat.
banget atau bampe. Nah, jadi masa saminggu itu bujur-bujur dijaga ya kamu garing tanda-tandanya ada, apalagi ganti 3 hari ubah sudah rakungan gini lah sakit. Nah, kemudian kada bebang rasa lagi pahit, manis, masam, pedas. Kada kamu membedakan lagi, hidung pulang hilang penciuman. Nah, ayo ada nang kayak itu labih seminggu, kayaknya labih seminggu pulang penciuman ini berubah pulang menjadi yang dicium tuh bau buruk bukan tal misalnya. Itu ada nang kayak itu biar bau itu terus yang dicium bau minyak harum apa bau kantal minyak harum nih aja. Itu biasanya para pampe sudah. Jadi mau kada mau tetap menerima juga. Nah, kalau mungkin efek dari kita juga kada menjaga pola kebersihan. Orang dijaga-jaga sambil ya kalau ada olahraganya. Nah, jadi orang-orang soleh dahulu tuh kayak apa mereka ingin di jasmani aja nang sakit tadi, hati jangan sampai umpat sakit, menerima aja. Bila apa aja nang Allah timpakan lawan kita pandai bisa membuliakan daripadanya kepadanya aja kita ya kan. Lalu timbul besarah di situ. Itu kada tapi minik-minik behi hikmat lahahuyo. Tapi mau kada pandai membulikan ya kah musim nang pancaroba nang kayak ini ya kah ngarannya musim pancaroba, ngarannya musim itu pasti berganti kayaknya ya kalau nah sadar dan pahamnya ngarannya musim ini ada belalawas nang kayak itu ayo sudah jalannya sudah ini Tuhan apa istilahnya itu mana muakan lo aku keadaan kayak ini sudah kada kita aja nang garing hampir berataan lain garing kurang kada bepadah beneran pada kawan kita di sebelah ini kan ada bepancium juga. Cuma dikasih minyak harum 4 juga mantap padahal lain kisah padahal ya kamu mencium juga. Hanya sebutin itu kita abut sudahlah. Belum yang lain-lain kada. Oleh sebab itu ujar orang medis kesehatan bilanya kada bepancium dilatih terus penciuman itu. Kayaknya hilang seorang kada ada lagi penciuman. Dilatih-latih terus. Ada melihat misalnya tahi mantong dicium-cium. Kada kayak itu bang. Ya ada orang berkisah ulun tahi mantong aja dicium ya kada macam mau majulun mau handak tahu kayak apa baunya dirasai. Iya dah. Ada nama kisah itu. Tahi mantong aja ulun cium-cium ya. Kada ada penciumannya. Majulun cangkalnya. Hal hanya sebuting itu lo diambil Tuhan abutnya kita. Kayak apa mondosa kita ini dicium, mondosa kita ini dicium orang lain. Ayo kayak apa yuk. Kada ada hakun beparah kita lagi. Ya kalau mendosa kita tuh dilihatkan ada yang hakun kita gini supan juga. Makanya salah satu tanda rahmat kasih sayang Allah lawan ini umat Nabi Muhammad ya kan setiap perbuatan dosa tadi belum ditulis lagi dengan dosa kecuali beberapa saat beberapa jam ada kayak itu riwayat. Ada langsung ditulis ya. Kenapa kada langsung ditulis? Barangkali ini umatnya Rasulullah minta ampun. Bebuli pulang sadar kembali. Itu untungnya jadi umat Rasulullah ini. Jaka tadi kaciuman bau harap ya kada ada aku beparak orang. Nah mudah-mudahan Allah isi hati kita nih macam ini juga ialah apa yang kita rasakan hanya sebatas jaka melihat ingin di mata, jaka bepandangan yang kada baik ingin di telinga, jaka tubuh merasakan yang kada nyaman ingin di tubuh, jangan masuk merusak akan hati, roh dan sir kita. Mudah-mudahan hati kita nih ridho, puas menerima apa yang ditetapkan Allah lawan kita. Jangan kita tuh bakaluh kesah berlebih-lebih.
Balabihannya itu yang jangan. Kalau kasah silahkan apa jurang rasa ya dokter nyampian rasakan kadada dokai. Wajar aja kayak itu. Dan itu kalau termasuk bakal kasah kita bepada. Amonya dokter mana kan ibu apa yang ibu rasakan sekarang? Coba tebak dok ya. Coba tebak dok ya dokter ulun bukan peramal. Bepada hai kita sakit kepala aja kita sakit apa pulang. Nah korado tadi iya kah kurang duit misalnya. Kalau loba duit ya kan mining juga ada orang mining kalau loba duit kada duit bisa sakit juga. Ya tadi sedang aja sudah. Mudah-mudahan kita ini disayang Allah jasmani rohani kita jauhkan dari segala macam penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani inggan di tubuh mati apih. Amunya penyakit rohani tubuh ni mati raga ni mati berpisah lawan roh tapi tetap bakalangan dikubur gitu. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi iya kah penyakit zahir batin jasmani rohani ini jangan menghampiri kita. Nah, sakaluargaan diberi ketenangan, kenyamanan jasmani dan rohani. Dan itu nang pacangan kita bawa sangat bulik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf minta halal dan minta ridho dunia akhirat tanpian seberataan. Itu ada doa awal tahun dan akhir tahun. Di belakangnya ada amalan lah itu. Ayatul Kursi kayaknya 360 malam pertama lawan malam 10. Doanya ada juga di situ. Tuh baca ya aja pian. Kayaknya hidup 10 Muharram atau 10 Asyura ada nang ditulis ya. Nah, itu ada aja petunjuknya di kertas ya. Maksudnya bagi anak di luar ada kasabah di luar. Nenang bahari-bahari aja dibagi pulang. Cuma daripada benar kita daripada kalau kada ingat benar itu. Nah, Habib lah minta maaf. Itu aja. Terakhir kita bertahlil menghadiahi arwah kain ini pada tuan guru-guru kita, kuitan kita yang sudah meninggal dunia. Dan muslimin muslimat di mana aja beradanya, mudah-mudahan khususan lagi untuk orang-orang membantu kita di sini ya hanya hidup sehat afiat jauh dari segala penyakit mara bahaya musibah dunia akhirat, dan yang sudah wafat meninggal dunia dapat rahmat, dapat ridho dan dapat ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Al hadhihi bi barakat Rasulillah wa awliya